Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat soter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Membuka Istana Niwan, bab 5966 sampai bab 5970. Istana Niwan adalah lokasi 9 kebenaran dalam praktik Tao. Beberapa orang mengatakan bahwa Istana Niwan adalah kelenjar pineal dalam anatomi manusia, yang dapat mengeluarkan berbagai macam hormon dan memiliki pengaruh yang sangat halus dan metafisik pada tubuh manusia. Namun seiring bertambahnya usia, fungsinya sendiri perlahan akan menurun dan menjadi pajangan. Namun bagi penganut Taoisme, jika bisa membuka kembali tempat ini berarti membuka dunia yang benar-benar baru. Membuka Istana Niwan berarti menggunakan energi spiritual untuk membuka Istana Niwan di tengah otak. Istana Niwan juga disebut dantian atas. Secara umum, mudah untuk membuka dantian bawah dan tidak sulit untuk membuka 8 meridian. Namun, hanya biksu yang sangat kuat yang dapat membuka Istana Niwan. Namun, bagi penganut Tao, ini adalah titik tertinggi dari 9 Dao sejati, tempat kesadaran spiritual manusia dihasilkan. Jika Istana Niwan dibuka dan dipraktekkan dengan cara yang benar, tidak hanya manusia dapat menguasai kekuatan yang lebih sakti dan misterius, tetapi kesadaran spiritual masyarakat juga dapat dipisahkan dari raga dan melakukan apapun yang diinginkannya. Namun sebagian besar pernyataan ini hanya tercatat di beberapa buku Tao. Namun jika ada yang benar-benar membuka Istana Niwan dengan kekuatannya sendiri, mungkin sulit menemukan beberapa di antara 7 miliar orang. Bahkan Ye Chen tidak tahu cara membuka Istana Niwan. Tercatat dalam Jiuxuan Tianjing, bahwa penguasaan energi spiritual hanyalah elemen tingkat awal yang sangat mendasar bagi para biksu. Hanya setelah dibukanya Istana Niwan seseorang dapat dianggap sebagai biksu sejati. Namun, 9 kitab suci surgawi yang misterius tidak meninggalkan instruksi apapun tentang cara membuka Istana Niwan. 4 Earl Agung, termasuk Chang Sengbo dan Yun Ruge, sebenarnya gagal membuka Istana Niwan. Namun, 30 tahun yang lalu, penguasa Inggris menggunakan kekuatan supernaturalnya yang besar untuk membuka paksa Istana Niwan untuk keempat Earl. Tuan Inggris secara paksa membuka Istana Niwan mereka, yang tidak dapat memberi mereka bantuan apapun dalam hal budidaya. Namun, Tuan Inggris menghabiskan beberapa tahun dan meninggalkan formasi yang sangat besar di Istana Niwan mereka berempat. Selain itu, guru Inggris juga mengajari mereka metode mental. Di saat-saat kritis, dengan melantunkan mantra dalam hati, mereka dapat membuka formasi di Istana Niwan. Menurut Master Inggris, jika mereka berempat menghadapi krisis hidup dan mati dan menggunakan metode mental mereka untuk membuka Istana Niwan dan mengaktifkan formasi di Istana Niwan, formasi tersebut dapat membantu mereka mencapai kematian fisik dan kelahiran kembali jiwa. Oleh karena itu, Yun Ruge melihat bahwa Chang Sengbo tidak mungkin melarikan diri dari Ye Chen, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk membuka Istana Niwan. Di saat yang sama, jantung Paman Chang Seng tiba-tiba berdetak kencang. Ia pun tiba-tiba teringat perkataan guru Inggris, begitu mereka menghadapi krisis hidup dan mati, mereka harus membuka formasi di Istana Niwan. Meskipun formasi ini tidak dapat membantu mereka membunuh musuh atau menyelamatkan nyawa,
namun dapat melindungi mereka, sinar jiwa yang tersisa. Guru Inggris juga mengatakan bahwa selama sisa jiwa ini tertinggal di antara langit dan bumi, kesadaran mereka dapat dipertahankan. Tetapi musuh mereka tidak dapat mendeteksi sinar sisa jiwa itu sama sekali, dan bahkan jika mereka menyadarinya, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengatasinya. Sedangkan bagi mereka sendiri, mereka tidak perlu khawatir sisa jiwa itu akan menjadi hantu yang kesepian, karena guru Inggris berjanji akan menemukan sisa jiwa mereka dalam waktu sesingkat mungkin dan membawa sisa jiwa mereka. Pada saat itu, guru Inggris akan menemukan tubuh yang cocok untuk mereka, dan kemudian membantu jiwa mereka yang tersisa untuk merebut pemilik asli tubuh tersebut. Dengan cara ini, mereka dapat terlahir kembali di tubuh lain. Dengan kata lain, formasi di Istana Niwan adalah kesempatan terakhir yang ditinggalkan oleh Master Inggris kepada mereka berempat, kesempatan untuk mencapai Phoenix Nirwana dan hidup kembali. Formasi besar ini menghabiskan beberapa tahun dan banyak energi spiritual bagi guru Inggris. Keempat Earl Agung berterima kasih kepada guru Inggris untuk ini. Dalam hati mereka memiliki formasi di Istana Niwan, yang berarti mereka memiliki dua kehidupan. Namun, 30 tahun telah berlalu, dan tidak satu pun dari empat Earl Agung yang benar-benar membuka formasi Istana Niwan. Hal ini terutama karena mereka belum pernah menghadapi krisis super hidup atau mati dalam 30 tahun terakhir. Meskipun Jiangong Boo Bojun memang menghadapi krisis hidup dan mati di Siprus, situasinya istimewa. 3 meriam pertahanan jarak dekat yang membunuhnya terlalu cepat, terlalu kuat, dan metode pembunuhannya terlalu kejam. Oh Bojun berubah dari merasakan bahaya menjadi mati hanya dalam kilatan petir. Dia bahkan tidak memikirkan Inggris tentara 30 tahun yang lalu Istana Niwan dibuka untuk mereka oleh Tuhan. Terlebih lagi, kalaupun dipikir-pikir, itu tidak ada artinya. Karena dia tidak punya cukup waktu untuk membuka formasi di Istana Niwan. Dan sekarang Chang Sengbo memiliki kesempatan ini. Mendengar hal ini, Chang Sengbo memandang Ye Chen dan tertawa sedih. Sambil diam-diam mengerjakan metode mental untuk membuka Istana Niwan, dia berkata kepada Ye Chen dengan senyum garang, "Nama keluargaku adalah Ye. Apa yang akan terjadi bahkan jika kamu menghancurkan tubuhku? Berapa tahun yang dibutuhkan? Akhirnya, saya akan hidup kembali. Pada saat itu, Anda mungkin telah dipotong-potong oleh Tuan Inggris, tetapi jika Anda cukup beruntung untuk tidak mati di tangan Inggris Tuan, aku juga akan mengubah tubuhku untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri." Yun Ruge diam-diam menghela nafas lega dan menghela nafas dalam hatinya, sepertinya nyawa Bo umur panjang tidak boleh terputus. Mendengar ini waktu, Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, apakah kamu berencana untuk kembali setelah reinkarnasi? Haruskah aku membalas dendam?" Paman Chang Seng tertawa, mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, sepertinya kamu belum menguasai rahasianya keabadian. Jika Anda telah menguasainya, bagaimana mungkin Anda bahkan tidak tahu cara merebut tubuh dan dilahirkan kembali? Hahaha. Setelah hari ini, guru Inggris pasti akan membentuk kembali tubuh emas saya untuk saya. Dan ketika saya pulih, saya akan datang ke kamu untuk membalas dendam." Ye Chen jelas merasakan bahwa lelaki tua di depannya mengalami perubahan besar dalam kondisinya. Suatu detik dia takut mati dan memohon ampun.
Namun detik berikutnya dia tiba-tiba merasa bermurah hati dan menantikan kematian. Bahkan seolah-olah dia tidak takut mati sama sekali, melainkan mulai menantikannya. Dan Ye Chen tidak salah, Chang Shengbo benar-benar menantikan kematian. Tubuh fisiknya saat ini telah dihancurkan oleh Ye Chen dan berubah menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan jika dia selamat, dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan berbaring di tempat tidur. Setelah istana Niwan dibuka, secercah sisa jiwanya akan bisa lepas dan terlahir kembali dalam tubuh yang muda dan kuat. Tentunya membutuhkan waktu kurang dari beberapa dekade untuk kembali ke tingkat kultivasinya saat ini. Karena itu, saat ini, dia siap mati. Pada saat yang sama, metode mentalnya selesai dalam kesadarannya. Istana Niwan terbuka seketika, dan formasi yang telah tertidur selama 30 tahun tiba-tiba mulai bergerak secepat alam semesta kecil. Chang Shengbo tertawa terbahak-bahak, mengabaikan darah yang muncrat dari mulutnya. Dia menatap Ye Chen dengan matanya, dan tertawa penuh semangat dan galak. Istana Niwan terbuka, istana Niwan terbuka. Ye Chen, ingat ayolah, aku, Su Changqing, pasti akan membalas dendam hari ini darimu 1000 kali atau 10.000 kali dengan tanganku sendiri. Ye Chen tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertarung dengan cepat. Jadi dia segera berteriak. Guntur petir setebal lengan tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung menyambar topi Tianling milik Chang Shengbo. Ye Chen belum pernah meminta Thundering Order untuk melakukan yang terbaik sebelumnya. Tapi kali ini, dia sudah menjadi pembunuh. Dalam kondisi Chang Shengbo saat ini, guntur ini pasti akan langsung membunuhnya. Namun yang aneh adalah ketika guntur yang sangat dahsyat itu menghantam langsung ke kepala Chang Shengbo, hal itu tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Ye Chen mengerutkan kening saat ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada energi luar biasa yang mengalir dengan cepat di tubuh Chang Shengbo. Kekuatan semacam ini berada di luar pengetahuannya. Yun Ruge, yang berada dalam kegelapan, tidak melihat sesuatu yang aneh. Ketika dia mendengar kata-kata Paman Chang Sheng, dia tahu bahwa Paman Chang Sheng telah membuka istana Niwan, dan dia merasa lega. Meskipun dia tidak berurusan dengan Paman Chang Sheng, setelah Paman Jian Gong meninggal, dia merasa bibirnya sekarat dan giginya dingin. Sekarang Paman Chang Sheng telah membuka istana Niwan, dia bisa melarikan diri. Ekspresi Chang Shengbo saat ini menjadi lebih ganas dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya butuh 1 atau 2 detik untuk membuka istana Niwan, dan dia merasakan api yang sangat panas menyala di otaknya. Dan bola api itu semakin besar dan kuat dengan kecepatan ledakan supernova. Dan tekanan pada istana Niwannya semakin meningkat. Rasanya seperti gunung besar telah dipaksa masuk ke dalam otakku. Penyiksaan yang menyiksa itu sebanding dengan 18 tingkat api penyucian. Ye Chen juga menyadari bahaya besar saat ini. Dia bisa merasakan energi kekerasan di tubuh Chang Shengbo sangat kuat. Apa yang terjadi hanya dalam 1 detik membuat hati Ye Chen tenggelam. Dia berseru dalam hatinya, "Ups, siapa yang menyembunyikan formasi seperti itu di tubuhnya? Apakah ini akan mengubahnya menjadi bom nuklir?" Mendengar pemikiran ini, Ye Chen secara tidak sadar segera ingin melarikan diri dari bahaya. Pada saat ini,
Chang Sengbo disiksa sampai mati oleh kekuatan yang melonjak dalam pikirannya. Dia bergerak-gerak di tanah seperti orang gila dan meraung. Kepalaku akan meledak, Tuan Ying. Kamu sangat beracun hati. Pada saat yang sama, Yun Ruge juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Dia takut dengan perubahan mendadak Chang Sengbo dan berteriak, tiba-tiba berdiri dan ingin mundur. Begitu Ye Chen mengambil langkah untuk melarikan diri, dia mendengar teriakan seorang wanita 10 kaki jauhnya. Dia melirik wanita itu dari sudut matanya dan bahkan lebih ngeri. Dia tidak pernah menyangka ada seorang wanita yang bersembunyi hanya 3 kaki darinya dan Paman Chang Seng. Untuk waktu yang lama, saya tidak memperhatikan apapun. Ye Chen tanpa sadar merenungkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Pada saat ini, suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba datang dari belakangnya. Ledakan, seluruh tubuh Chang Sengbo seperti bom atom yang meledak, tiba-tiba berubah menjadi gelombang turbulen yang luar biasa, menyebar dengan cepat dan ganas di sekelilingnya. Ye Chen merasakan sakit yang sangat parah dengan cepat melanda seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya langsung terpesona oleh kekuatan yang sangat kuat ini. Dia hanya merasa setiap inci tulang tubuhnya sepertinya telah hancur, dan organ dalamnya juga hancur, dampak besar yang ditimbulkan oleh ledakan. Seperti dihantam keras oleh batu seberat ratusan ton yang jatuh dari langit, Ye Chen tahu bahwa dia dikutuk kali ini. Dalam kesadaran terakhirnya, dia masih menghela nafas dalam hatinya. Ayah dan ibu, anakku tidak berbakti dan gagal membunuh semua musuhnya. Kuharap kalian berdua roh di surga tidak menyalahkanku. Saat berikutnya, dia jatuh ke dalam kegelapan tak berujung dan benar-benar kehilangan segala kesadarannya. Bersambung.